Kawan-kawan, persidangan yang berjalan ini kita harus runut ya, sesuai dengan keterangan fakta, keterangan saksi fakta yang sebelumnya. Karena kami sempat mendengar dari saudara ahli, Pak Frans ini menyampaikan harus sesuai fakta. Yang pertama kita bicara soal Bapak. Bapak itu disampaikan oleh saksi Nur Hasan adalah 2 orang berbadan tegap, bukan Hasto Kristianto. Ini sudah diiyakan oleh saudara ahli ketika saya menunjukkan transkrip BAP dan putusan pengadilan. Kemudian dibilang oke sip. Oke sip itu sudah disampaikan oleh Saiful Bahri. Ini dalam keadaan Saiful Bahri pada saat itu kenapa dia bilang oke sip? Karena sekjen pada saat itu orang yang sibuk, tidak hanya mengurusi pencalekan saja tetapi banyak hal yang diurusi. Jadi apakah itu menyetujui? Saiful Bahri menyampaikan oke sip itu tidak menyetujui. Artinya dibuktikan dengan apa? Saiful Bahri ini diomelin, dia sampaikan saya kena tegur dan itu create saya sendiri. Itu sudah di fakta persidangan, jadi sudah sampaikan. Kemudian yang ketiga, bicara soal dana talangan. Dana talangan ini sudah disampaikan oleh saksi Doni Tristiqomah dan Saiful bahwa mereka mengklaim bawa nama, karena yang satu karena takut istri, yang kedua yang Doni kenapa bawa nama sekjen supaya si Saiful cepat-cepat datang untuk mengambil uang dari Harun Masiku. Kemudian nanti soal penghijauan juga sudah disampaikan bahwa penghijauan itu adalah inisiatif dari si Saiful Bahri. Saiful Bahri ini kan dalam persidangan sudah sampaikan proyek penghijauan itu dia handle. Kemudian apa lagi ya? Saya pikir peristiwa yang terkait dengan suap itu terbantahkan bahwa uang itu bukan dari Hasto Kristianto dan lebih jelas lagi bahwa itu adalah dari Harun Masiku. Bicara soal perintangan ini kan juga saksi tidak mengetahui ya apa yang diperiksa apakah perintangan atau tidak. Jadi yang dimaksudkan adalah untuk itu tenggelamkan dari Nur Hasan itu adalah 2 bapak. Kemudian bicara soal itu tenggelamkan HP itu ada di penyidik yang si Kusnadi menyampaikan dilarung, pakaian dilarung. Ayo dong kita juga hormati dong, ada kan kawan-kawan kita yang mempercayai kepercayaan bahwa kebiasaan adat melarung itu bagian dari proses kepercayaan ya, tentunya kita harus hormati. Kemudian ini yang menarik teman-teman, kalau disampaikan ada menenggelamkan handphone, chat itu tidak akan muncul di persidangan ini. Ini kan logika sederhana, logika hukumnya. Artinya apa? Kalau handphone itu benar-benar tenggelam, tidak akan muncul di persidangan yang itu tenggelamkan, jangan disayang-sayang. Terus Nadi bilang saya kepik, sesuai. Terus Nadi bilang kepik karena dia melarung baju. Jadi apalagi yang mau kita cari di sini persidangan. Dan kami juga sedikit kritisi kepada Ali, saudara Ali, karena beberapa kali ketika kita sampaikan fakta persidangan, Ali mengiyakan. Tetapi ketika kemudian digali, Ali juga berubah lagi. Jadi ketidakkonsistenan dari saudara Ali dalam persidangan yang terbuka ini, itu yang membuat catatan buat kami semua. Ingat teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ali yang menyampaikan keilmuan ini menyangkut dengan nasib orang. Apakah orang itu akan dipidana atau tidak, ini berdasarkan keterangan. Jangan sampai memberikan keterangan hanya berdasarkan asumsi kemudian membaca dari berita. Kemudian tidak melakukan riset. Kalau tadi rekan saya nanti akan sampaikan, perlu nggak riset? Harusnya kan melakukan riset. Jadi teman-teman, kami tentunya catatan ini memperkuat posisi kami bahwa tidak ada bukti yang disampaikan oleh JPU terhadap klien kami berkaitan dengan suap maupun perintangan penyidikan.